Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu, kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumberjati mendadak ramai. Jalanan di depan kantor dipenuhi wartawan, mobil polisi, dan beberapa mobil hitam berpelat diplomatik. Semua orang penasaran, siapa tamu penting yang datang pagi-pagi sekali. Dari salah satu mobil hitam, turun seorang pria berwajah Arab dengan janggut tipis dan kacamata tebal. Ia mengenakan jas abu-abu rapi, di tangannya membawa koper logam yang terlihat sangat aman. Seorang pejabat mendekat dan berbisik, beliau Profesor Dr. Hasan Al-Farouki, ahli forensik dokumen dari Riyadh. Beliau diminta langsung oleh kedutaan untuk memeriksa ijazah Mulyono. Nama Mulyono belakangan memang jadi buah bibir di seluruh kota. Pria itu dikenal sebagai pengusaha sukses sekaligus doktor yang sering diundang ke berbagai seminar. Tapi rumor beredar bahwa gelar doktornya palsu. Semua baru benar-benar meledak ketika salah satu media lokal mempublikasikan fotokopi ijazahnya yang terlihat janggal. Cap kampusnya kabur, tanda tangan rektornya berbeda dari aslinya. Di ruang rapat utama, suasana hening ketika Profesor Hasan duduk di depan koper logamnya. Semua mata tertuju pada koper itu. Dengan hati-hati, ia membuka kunci sidik jari, mengeluarkan alat pemindai dokumen canggih berwarna perak, dan berkata dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh staf kedutaan. Dalam beberapa menit, kita akan tahu apakah ini ijazah asli atau rekayasa. Jika palsu, jejak digitalnya akan terlihat. Mulyono yang duduk di ujung meja tampak pucat. Tangan gemetarnya mencoba menahan keringat yang menetes dari kening. Sementara itu, wartawan yang diizinkan masuk ruangan mulai mengangkat kamera mereka. Semua orang menahan napas ketika Profesor Hasan mulai menyalakan alatnya. Bip, bip. Bunyi alat pemindai terdengar di ruang rapat yang hening. Sebuah cahaya biru menyorot ijazah Mulyono yang tergeletak di atas meja. Semua orang menahan napas. Di layar kecil alat itu, muncul garis-garis pola tinta yang diperbesar ribuan kali. Profesor Hasan menatap layar dengan kening berkerut. Tangannya yang terampil menekan beberapa tombol. Ia kemudian menoleh kepada pejabat Dinas Pendidikan dan berkata dengan suara berat, diterjemahkan oleh stafnya. Ini sangat aneh. Tinta cap dan tanda tangan di ijazah ini menggunakan dua jenis tinta dari era yang berbeda. Satu berasal dari 2015, dan satu lagi dari 2023. Tidak mungkin sebuah dokumen resmi kampus ditandatangani dengan tinta yang berbeda 8 tahun jaraknya. Ruangan mendadak gempar. Beberapa wartawan langsung mengangkat kamera, lampu kilat menyala bertubi-tubi. Mulyono menunduk, wajahnya pucat pasi, namun kejutan belum berhenti di situ. Profesor Hasan melanjutkan, bukan hanya itu. Latar belakang kertas ijazah ini memiliki watermark yang tidak sesuai dengan dokumen asli dari universitas di Amerika yang tertera di sini. Artinya, ia berhenti sejenak, menatap tajam ke arah Mulyono. Ijazah ini 80% kemungkinan besar palsu. Sorak dan desahan terdengar dari para wartawan. Beberapa pejabat saling berbisik panik. Mulyono mencoba berdiri, tapi lututnya gemetar. Tiba-tiba, Profesor Hasan menekan satu tombol terakhir pada alatnya, dan layar memperlihatkan sesuatu yang membuat semua orang membelalakan mata. Di bawah lapisan tinta, muncul kode QR tersembunyi yang seharusnya tidak ada di ijazah asli. Ini, kata Profesor Hasan, bukti seseorang memanipulasi dokumen ini menggunakan printer industri rahasia. Hanya tinggal satu langkah lagi, kita akan tahu siapa pembuatnya. Ruangan rapat di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumberjati berubah mencekam.
Semua mata menatap layar alat forensik Profesor Hasan. Kode QR yang tersembunyi di balik tinta ijazah Mulyono mulai terurai menjadi deretan angka dan huruf misterius, Profesor. Hasan menghubungkan alatnya ke laptop canggih yang dibawanya dari Riyadh. Dalam hitungan detik, layar menampilkan lokasi server yang digunakan untuk mencetak dokumen palsu itu. Semua pejabat mendekat, wartawan mengangkat kamera, dan Mulyono tampak mulai gemetar hebat. Ini bukan sekadar pemalsuan biasa, ujar Profesor Hasan melalui penerjemahnya. Dokumen ini dicetak oleh jaringan pemalsu internasional yang kami awasi sejak 2 tahun terakhir. Dan, ia menekan tombol enter. Sebuah nama muncul di layar, Atelier Surya Grafika, Jakarta Timur, seisi ruangan heboh. Seorang pejabat berbisik, itu kan percetakan yang katanya cuma buat undangan nikah. Namun yang lebih mengejutkan terjadi beberapa detik kemudian. Dari data server, terungkap daftar 21 nama lain yang juga pernah memesan dokumen palsu di sana. Lengkap dengan kode gelar akademik abal-abal mereka, Mulyono mendadak berdiri. Wajahnya pucat pasi. Itu tidak benar. Saya cuma pesan, legalisir, teriaknya gugup Profesor. Hasan menatapnya dingin. Pak Mulyono, jejak digital tidak pernah berbohong. Anda bukan hanya memakai ijazah palsu. Anda juga salah satu klien utama jaringan ini. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu rapat. Seorang polisi berseragam lengkap masuk sambil membawa map merah. Pak, kami baru saja menerima kabar dari Polda Metro, ada hal yang harus Bapak semua lihat. Ini menyangkut percetakan itu, ruangan mendadak hening, hanya terdengar suara jantung Mulyono yang berdegup kencang. Polisi berseragam itu menaruh map merah di atas meja rapat. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan dia ungkapkan. Dengan perlahan, ia membuka map tersebut dan menampilkan beberapa foto hasil penggerbekan di Atelier Surya Grafika Jakarta Timur. Percetakan yang tadi disebut Profesor Hasan. Foto pertama menampilkan ruang rahasia di lantai 2 percetakan itu. Di sana terlihat printer industri besar, mesin laminasi, dan lemari berisi ratusan lembar belangko ijazah dari berbagai universitas dunia. Beberapa bahkan sudah siap dengan cap palsu dan tanda tangan digital yang terlihat meyakinkan. Ini baru ditemukan 2 jam lalu, kata polisi itu dengan suara serius. Dan yang lebih mengejutkan, ada daftar transfer dari beberapa rekening. Termasuk, ia menatap Mulyono yang kini gemetar hebat. Rekening atas nama Anda, total senilai 1,2 miliar rupiah selama 1 tahun terakhir. Suasana rapat meledak. Para wartawan saling berebut mengambil gambar, pejabat dinas pendidikan tampak pucat dan saling berbisik. Salah satu dari mereka berkata lirih, jangan-jangan ada pejabat lain juga terlibat. Polisi melanjutkan, betul. Dari daftar transaksi dan pesanan, kami menemukan 6 nama pejabat daerah yang ikut menggunakan jasa percetakan ini untuk membuat ijazah palsu. Salah satunya bahkan sedang menjabat kepala dinas. Ruangan kembali riuh. Mulyono mendadak berteriak, tidak. Ini fitnah. Saya tidak sendirian, mereka semua juga tahu. Kalau saya jatuh, semuanya jatuh. Teriakannya justru menambah kegemparan. Wartawan menulis cepat, kamera berdesing mengambil foto. Profesor Hasan hanya menatap dingin, sementara polisi mulai memasang borgol di tangan Mulyono. Tiba-tiba, sebelum Mulyono digiring keluar, ponselnya berdering keras di meja. Layarnya menampilkan nama yang tak disangka-sangka, Kadis Pendidikan. Suasana ruang rapat membeku ketika nada dering ponsel Mulyono memecah keheningan.
Layar ponsel itu jelas menampilkan nama kontak, Kadis Pendidikan. Polisi yang sudah memegang ponsel itu ragu sejenak, lalu mengaktifkan speakerphone agar semua bisa mendengar. Mul, suara berat di seberang terdengar tergesa-gesa. Jangan bilang apa-apa dulu. Simpan dulu file itu, nanti malam kita bereskan di gudang belakang. Polisi nggak akan nemu apa-apa kalau kita rapikan sekarang. Ruangan mendadak gempar. Semua mata memandang ke arah kepala dinas yang ternyata duduk di pojok ruangan ikut rapat sejak awal. Wajahnya langsung pucat pasi. Keringat dingin membasahi pelipisnya, Profesor. Hasan mengangkat alis, lalu berbisik ke penerjemahnya. Sepertinya kita baru menemukan akar masalah yang sesungguhnya. Polisi tanpa ragu melangkah ke arah Kadis Pendidikan itu. Pak, mohon ikut kami. Bapak sekarang resmi menjadi tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen negara. Teriakan protes terdengar. Kadis mencoba berdalih. Tidak. Itu cuma bercanda. Saya tidak tahu apa-apa tentang percetakan itu. Namun polisi segera menunjukkan bukti transfer rekening yang baru saja ditemukan, termasuk foto dirinya sedang masuk ke percetakan yang diambil dari CCTV. Sementara itu, wartawan di luar gedung sudah menunggu. Berita ini jelas akan meledak di media nasional. Dalam hitungan jam, reputasi Dinas Pendidikan Sumberjati akan hancur di sudut ruangan. Mulyono terduduk lemas. Semua jalan keluar baginya sudah tertutup. Namun sebelum polisi membawanya pergi, ia berkata lirih namun jelas terdengar, "Kalau saya bicara semua, kalian semua bakal ikut tenggelam." Kata-katanya membuat seluruh pejabat saling pandang dengan ketakutan.